Hai nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah, lihatlah detail ini teman-teman. Boruto adalah sosok villain yang tetap menggunakan ikat kepala ninja, meskipun para shinobi desa daun tak menggunakannya di kepala lagi. Khususnya generasi Boruto saat ini nih. Untuk Boruto ini pada akhirnya menarik karena goresan ke kepala ninja itu nyambung dengan goresan di mata kanannya itu loh. Dan kelak ketika karma itu bangkit, tato itu akan menjalar sampai di sana. Dan hebatnya lagi, ketika Jogan bangkit di time skip ini, bagian goresan di mata Boruto pun akan menyala. Seperti yang banyak diprediksikan nih, ketika Jogan itu bangkit nanti, Omnipotent juga akan menjadi masalah besarnya. Karena mata Boruto itu akan menghapus semua keraguan tersebut dan akan muncul secara fenomenal. Kalian kalau ingin tahu jawaban kapan mata kanan Boruto itu akan menyala dan bangkit itu, dimana goresan itu juga menjadi kebangkitan Jogan, kalian udah berada di video yang tepat teman-teman. Karena dari sini kita akan berikan hipotesa terkait hal tersebut. Hari dimana Boruto akan membuka mata kanannya dan goresan itu akan menyala. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini, meskipun sudah dipastikan mata kanan Boruto itu akan terbuka dan Jogan muncul di sana, tetapi usianya 16-an tahun. Boruto mengesankan pada saat itu, tetapi tak sedikit dari para fans yang membuat hipotesa nih bahwa dalam beberapa panel ke depan ada kemungkinan hari di mana mata kanan Boruto terbuka akan segera terjawab. Prediksi paling ramai itu karena menyangkut Code sendiri. Lalu apakah itu akan ada di chapter ketiganya? Code sendiri itu sudah antusias nih dengan amarah ingin membunuh Boruto kan, karena sedari tadi dan sejak kemunculannya begitu meremehkannya. Nah, kondisi inilah yang buat para fans yakin bahwa Boruto akan membuat mata kanannya itu tak harus menunggu 1 tahunan lagi untuk bangkit. Dia pasti cepat atau lambat akan melakukannya juga. Nah, kita berpikir agak krusial aja sih. Mungkinkah hipotesa mata itu dibuka Boruto untuk melenyapkan Code? Karena itu relate juga loh teman-teman, jika Jogan ini bangkit dan akan menjadi antitesis perlawanan yang nyata untuk Code dan para Sumeyakanya. Pertama, Jogan itu akan melihat sistem jalur cakra. Ini menarik nih, jika Code memang akan kembali memanggil para pasukan Sumeyakanya itu, tentu Boruto akan benar-benar serius kan ya. Karena sebelumnya ia sudah memperingatkan Code sekali. Nah, jika itu terjadi, hipotesa menariknya itu adalah Jogan ini akan sangat tepat untuk bangkit karena membantu Boruto melihat dengan sangat jelas nih sistem jalur cakra target. Alhasil ini akan dengan sangat mudahnya dong bagi Boruto sendiri untuk mengajukan regenerasi para pasukan Sumeyaka Code sendiri. Konsep jalur cakra itu adalah hal istimewa bagi seorang yang bisa melakukannya. Nah, dengan Jogan, Boruto sudah pernah memperlihatkan itu kepada Nue dahulu. Dia bahkan bisa menyerangnya di sentral Nue kala itu. Nah, jika ini dihubungkan dengan kejadian saat ini, Boruto pun juga sudah sangat mahir nih dalam kemampuan Kenjutsu Master itu kan dengan pedang Kusanagi-nya. Otomatis ini akan jadi validasi yang sangat menarik bahwa mata kanan Boruto itu akan bangkit dengan Jogannya untuk melenyapkan para pasukan Code sendiri. Nah, dengan begitu mereka tak akan melakukan pembelahan diri teman-teman. Nah, maksud kita di sini tuh seperti ini teman-teman. Dengan goresan mata kanannya sudah terbuka, tentu membuat Boruto itu mengaktifkan Jogannya dong ya. Nah, dengan dojutsu itulah Boruto ini akan dapat memprediksi di mana Yomuzu Hirasaka akan digunakan. Sehingga hal ini pun juga sangat relate untuk Code sendiri nih, dengan sangat tepat waktu untuk bisa membunuh Code. Karena dia dapat tahu nih Code akan keluar masuk dari tanda cakar yang mana. Nah, kita sama-sama mikir rasional aja teman-teman. Urashiki aja tuh seorang Otsutsuki dengan dimensinya yang lebih OP parah nih dari Code sendiri bisa dengan mudah ditebak oleh Boruto loh keluar dari mana dengan matanya itu. Bahkan sang Otsutsuki itu sampai takjub dan berkata, "Oh, bukankah itu Jogan ya? Sungguh mata yang menarik." Nah, dengan Jogan itu jelas Code sendiri itu tambah tak prediksinya nih bahwa Boruto menyimpan kekuatan sebesar itu dalam dirinya. Itulah kenapa saat Jogan itu bangkit, feeling kita aja sih bakalan ada hubungannya dengan
dengan Kawaki salah satunya pula. Karena sebenarnya itu gini teman-teman, kita pun sendiri juga cukup yakin bahwa Kawaki itu akan menjadi pemicu bagaimana Boruto akan membangkitkan Jogannya itu, karena didasari dia sendiri yang melakukan goresan di matanya tersebut kan. Itulah kenapa Boruto sendiri itu berpeluang bertemu dengan Kawaki dalam chapter selanjutnya ketika urusan dengan Code ini sudah dibereskan. Tahu sendiri kan ya, di chapter keduanya ini Kawaki aja kerepotan masih berhadapan dengan para Sumeaka milik Code sendiri. Salah satunya adalah Sumeaka pengguna Rinnegan. Berikutnya ketiga nih, untuk penghubung ke dimensi lain Code. Nah ini cukup nyambung teman-teman dengan apa yang diminta Boruto dari Code sendiri. Tahu kan ya, bahwa Boruto kemarin itu menggertak Code sendiri agar mengantarkannya ke tubuh Jubi yang asli. Bahkan Boruto mengatakan bahayanya apa yang Code lakukan karena mengekstrak cakra Jubi tersebut menjadi para monster bala tentaranya. Nah di sini bisa aja loh teman-teman, dengan asumsi di atas bahwa kebangkitan Jogan itu berhubungan dengan Code sendiri. Nah itu terjadi karena akan menghubungkan Boruto ke titik keantar dimensi tersebut dan melihat titik koordinat dari Jubi yang sekarang. Mungkin aja nih teori ini akan sama dengan dimensi Gozu Tenno Master Nue kala itu, dimana ketika Boruto sudah tahu nih Nue itu memiliki dimensinya, mata kanan Boruto dulu sempat memunculkan petir kan kala itu. Mereka Mitsuki Sumire itu bahkan juga terbawa Boruto masuk ke dalam dimensi tersebut loh. Ini cukup relate sih seperti itu konsepnya, karena dengan Jogan Boruto bisa membawa seseorang ke lokasi target asalkan sudah tahu di mana titik koordinat tersebut. Dan tentu ini berhubungan dengan penggunaannya dahulu kan. Kalau kasusnya dulu tentu Sumire dan sekarang tentu Code dong ya. Nah apakah kalian masih mengira bahwa Boruto ini hanya bisa menggunakan karma dengan masuk ke portal dimensi? Enggak teman-teman, enggak seperti itu konsepnya. Karena dengan Jogan, Boruto bahkan sudah sejak di episode 1 itu menunjukkan pada kita bahwa mata itu memang spesial karena kemampuan tersebut. Dan keempat nih, merasakan cakra seseorang. Ini yang menarik nih. Kita tahu kan ya bahwa seorang Otsutsuki seperti Boruto Kawaki ini bisa menghilangkan tanda cakra mereka kan. Itu memang kekuatan yang membingungkan. Tetapi untuk kasus Boruto dia punya kelebihan lain nih. Nah kenapa dia sepede itu bisa keluar masuk ke dimensi dan keluar masuk ke sebuah desa itu? Nah karena Jogannya itu sudah sangat jelas dapat membantu Boruto untuk merasakan kedatangan cakra seseorang. Jadi Boruto itu akan tahu nih, jika seorang datang mendekat, jika mereka memiliki aura baik, mungkin Boruto akan tenang di sana. Tetapi jika cakra jahat atau energi yang muncul seperti di alur Ghost dahulu, Boruto bisa melakukan sebuah tindakan lebih lanjut. Karena ini sangat jelas dong akan memudahkan Boruto untuk datang dan kabur dengan situasi dan keadaan jika tak menguntungkan bagi dirinya. Dengan kata lain di sini, Jogan akan membuat Boruto spesial karena dia akan bisa merasakan cakra seseorang. Jadi kalian pikir nih, jika ditanya kapan Boruto akan membangkitkan mata kanannya itu dan goresan di matanya itu terbuka, ya sebenarnya nggak harus menunggu sampai usianya 16 tahun dong. Harusnya di fase ini Jogan itu akan benar-benar bangkit. Nah salah satu prediksi rasional kita nih, itu semuanya itu berhubungan dengan Code sendiri, Sumeaka, Jubi, dan juga portal dimensi lain. Karena dengan konsep seperti itu akan ada banyak hal yang akan kita ketahui lebih dalam nih tentang Boruto ke depannya. Karena sekarang ini aja nih dia telah menunjukkan kepada kita semua kan bahwa kekuatan sebenarnya itu banyak banget kan. Yang paling ramai kemarin adalah Uzuiku Rasengan. Nah apakah mungkin dia pun juga akan melampaui generasi sebelumnya dalam kemampuan tersebut? Karena tentu didasari kan cakra bawaan yang dikendalikan Boruto ini sangat lengkap dibandingkan para generasi sebelumnya. Nah maybe next time kita akan bahas tentang hal tersebut ya nakama. Gimana menurut kalian tentang semua hipotesa yang kita jelaskan tadi? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai Boruto terbaru. Jawaban mata Jogan itu kapan akan bangkit? Nah, to Blue Vortex dalam chapter keduanya. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free to di kolom komentar di bawah ini. Oke? Thanks so nakama telah menonton video ini and will become back again.